Semua selamat sore, terima kasih Tante, terima kasih juga untuk Tuhan Yesus ya yang begitu baik buat kita semua. Antusias banget menyambut firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan, mengajar kita semua dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sederhana, supaya kita semua menangkap ya. Sebelum kita menjadi berkat, sebelum kita menghasilkan buah yang manis, kita perlu mendengar tuntunan dari Tuhan Yesus ya. Hari ini ya langsung slide. Oke, hari ini ya firman Tuhan, firman utama diambil di dalam Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak ya. Saya rindu ini adalah tema firman Tuhan sore hari ini adalah tetap kuat dan tetap bertindak ya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the people who know their God shall stand firm and take action. Ya, betul kalau misalnya dikatakan hari ini zaman yang sulit, hari ini sukar, bertambah tidak mudah dibandingkan yang dulu. Tetapi justru di saat seperti ini, ya, anak-anak Tuhan akan bersinar jika tetap kuat dan tetap bertindak. Ya, firman Tuhan dikatakan shall stand firm. Tetap kuat itu dilambangkan dengan ini. Tolong next slide. Tolong slide berikutnya ya. Stand firm itu dikatakan di dalam bahasa yang pas itu adalah menara mercusuar ya. Mercusuar itu ada bukan di tempat yang aman. Tempat yang mercusuar itu dengan sengaja ditaruh di tempat-tempat yang ombaknya itu besar, di tengah lautan ya. Tetapi ya dia itu sekalipun dihantam oleh ombak yang begitu kuat, angin yang begitu keras, tetapi yang namanya menara mercusuar itu tetap teguh, tetap berdiri tegak ya. Dan dia tetap berfungsi. Memang dia sengaja ditaruh di tempat itu supaya apa? Menjadi guidance. Kalau malam dia ada lampunya untuk sebagai guidance kepada kapal-kapal yang jauh ya, yang sistem dulu tidak secanggih sekarang pakai internet. Dulu hanya mengandalkan apa? Bintang-bintang. Tapi ada kalanya itu bintang-bintang itu tidak kelihatan gitu. Dan mercusuar ini dibangun, cahayanya itu menunjukkan kepada ini kapten kapal bahwa di sana ada karang. Ya, hati-hati, di itu ada karang yang tidak boleh di laut. Kalau tertabrak kapal bisa tenggelam. Itulah fungsi kita anak-anak Tuhan. Sekalipun saatnya keadaannya sulit, keadaannya tidak mudah, tetapi kita harus stand firm seperti menara mercusuar, tetap teguh berdiri dan tetap bersinar untuk menjadi berkat bagi orang-orang dunia. Amin. Next. Selanjutnya, Albert Einstein ya mengatakan satu kata-kata yang bagus, bahwa hidup itu seperti bersepeda. Kita semua bisa sepeda ya. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak maju ya. Ini kita semua yang bisa sepeda pasti setuju ya. Kalau kita diam pasti jatuh. Tapi gimana kalau kita itu bersepeda bisa terus seimbang terus, tidak jatuh? Harus bergerak maju terus. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bergerak maju terus. Ya, next. Bahkan firman Tuhan berkata demikian. Ini mengajarkan bahwa sebagai anak Tuhan dalam kondisi sesulit apapun harus tetap kuat dan bertindak, take action. Tidak boleh diam, Bapak Saudara. Ya, harus tetap kuat, maju terus. Firman Tuhan dikatakan begini di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ke 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan sudah mengajarkan ya,
bahwa hidup kekristenan itu bukan hidup yang mudah, ya. Tetapi ada masa-masa, musim-musim dalam hidup kita menghadapi kondisi yang sulit. Tuhan Yesus ajarkan jangan diam, jangan lemah, ya. Sebab ya dikatakan demikian, kalau kamu lemah, kamu tidak akan punya kekuatan, kecillah kekuatanmu. Justru di saat sulit Tuhan ajarkan tetap bertindak, tetap kuat, tetap take action. Dikatakan apa? Sekalipun sambil menangis menabur benih, tetap berjalan maju, tetap take action tiap hari. Jangan putus asa mengurung diri di rumah. Kita merasa tidak mampu terus tidak ngapa-ngapain. Tuhan mau mengingatkan lagi dalam firman Tuhan, menghimbau, mengencourage kita semua. Sekalipun keadaannya sulit, tetap maju. Sebab kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan perlu kita bekerja sama dengan Tuhan. Maju terus, kuat di dalam Tuhan. Engkau punya janji Tuhan. Saya dan saudara punya janji Tuhan. Bukan hanya janji, yang memberi janji menyertai kita, Immanuel. Yang percaya katakan amin. Dikatakan bahwa ya sekalipun mencucurkan air mata harus tetap menabur. Menabur apa yang kita bisa kerjakan, layani Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, di tempat pekerjaan, dimanapun, di keluarga. Terus menabur, sekalipun mencucurkan air mata dalam keadaan yang tidak mudah, terus maju. Maka firman Tuhan berkata bahwa nanti akan datang saatnya kita akan menuai pulang dengan bersorak-sorai. Itu janji firman Tuhan, ya dan amin. Ya, oke, next. Nah, ini yang saya rindu kita bahas ya hari ini ya dengan sesederhana mungkin ya. Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat dan kita tetap take action dalam keadaan sulit. Firman Tuhan sudah katakan, caranya adalah kita harus mengenal Allah kita, ya. Sebab ini kuncinya. Kalau kita tidak mengenal atau kita salah mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana cara pekerjaan Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang gampang kecewa, ya. Menjadi anak Tuhan yang salah paham sama Tuhan, kecewa. Berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin dulu on fire melayani Tuhan semangat, hari ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan Tuhan, cari Tuhan yang lain, ya. Sebab apa? Kecewa, capek sudah ikut Tuhan gini-gini terus, capek ikut Tuhan kok begini, tidak seperti yang Tuhan pilih kasih. Tuhan itu cuma cinta pada yang lain, pada aku sulit, tidak, ya. Kita karena itu sebagaimana supaya kita terus seperti mercusuar itu tadi, tetap bersinar dalam kegelapan, tetap kuat di tengah badai. Kenalilah Allah kita. Sama-sama katakan kita. 2, 3. Kenalilah Allah kita. Ya. Oke, ada 4 poin. Yang pertama, ini ada firman Tuhan dikatakan demikian. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Dikatakan bukan gini, umatku binasa karena tidak punya uang, betul enggak? Tidak ada kata-kata ini. Umatku binasa karena tidak ada pekerjaan, ada enggak? Tidak ada. Sebab Tuhan pasti pelihara anak-anaknya. Percaya katakan amin. Yang membuat umatnya binasa meninggalkan Tuhan karena tidak mengenal Allahnya. Nah, ini yang paling bahaya dan ini yang paling dimanfaatkan oleh setan. Setan itu bukan tidak tahu firman, dia menguasai firman Tuhan dan dia akan putar firman Tuhan itu nyaris benar. Nah, yang bahayanya nyaris benar karena samar, tetapi karena nyaris benar berarti tidak benar, salah, tapi nyaris benar, ya. Karena itu kita akan belajar hari ini, ya, dengan Tuhan pimpin kita semua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Allah kita dengan baik. Ya, hari ini ya terus itu ya. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan. Ya, firman Tuhan katakan gini. Jangan pernah menolak ajaran firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah kekekalan. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Jadi hari ini kita sama-sama sepakat, setuju ya. Kita mau belajar mengenal Tuhan kita. Sekalipun kok tidak seperti yang aku tahu sebelumnya. Oh Tuhan kok sulit, ya. Tapi kita sepakat ya sama-sama ya.
pokok poin hari ini kita mau sama-sama mengenal bagaimana Allah kita. Ya, hari ini istimewa ya, saya ditemani oleh ayah saya beliau dari Bondowoso jauh-jauh. Saya tahu jam-jam segini tuh biasanya papa saya istirahat tidur gitu. Tapi saya bilang kemarin, Pak, aku besok ya mau melayani firman Tuhan di gereja Karangpat. Papa ikut gitu. Jadi Papa memilih gak tidur untuk mendukung pelayanan anaknya ya. Ya, terima kasih Papa. Juga anak saya ikut Pak. Waduh, jadi saya ini semangat dari puji-pujian awal tadi sudah saya semangat ya, karena supporternya ini ya. Dan saya mau berkata begini, saya kenal ayah saya. Beliaulah yang membawa saya mengenal sama Tuhan, menerima Tuhan, Papa saya. Beliau yang selalu ada ya, keteladanan hidupnya yang membuat saya sekarang ada di sini adalah dari keteladanan ayah saya. Saya mengenal persis ayah saya. Ya, saya menghormati beliau ya, karena memang jujur saya bisa lebih mengenal akan pribadi Allah Bapa di surga yang tidak kelihatan. Saya tidak pernah kelihatan Tuhan Yesus. Dari mana saya belajar mengenal Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa dipercaya, memegang janji. Tuhan itu kalau berjanji tidak pernah ingkar janji. Saya belajar dari ayah saya melihat kehidupan beliau. Kalau papa saya berjanji itu selalu ditepati, gitu ya. Jadi ketika saya kecil itu diajarin, oh Tuhan itu adalah Bapa yang bisa dipercaya. Saya mudah memahami pengajaran karena saya bergaul dipelihara oleh ayah saya yang bisa dipercaya gitu loh. Ya akan saya tapi juga punya teman-teman yang dia hubungan sama orang tuanya, papanya tidak baik, papanya sering bohong, papanya sering ingkar janji. Ketika dia baca firman Tuhan, dia katakan bahwa Bapa di surga selalu mengenapi firman-Nya, sulit dia memahami. Sebab apa? Papanya yang kelihatan sering ingkar janji. Karena itu saya encourage kita semua jadi orang tua bahwa pengenalan Tuhan poin yang pertama adalah demikian. Bahwa di dalam hidup kita itu di dalam bahasa Inggris ini, everything there is a season, a time for every purpose under heaven, itu selalu ada purpose-nya. Bahwa di bawah matahari, di Khotbah 3 itu dikatakan di bawah matahari itu ada waktunya semua. Ada musimnya, ada musim menangis, ada musim tertawa, ada musim menabur, ada menuai, ada segala macam di sana. Ya, itu ada musim tertawa, semua kepinginnya tertawa, tidak mau menangis, tapi musim itu akan selalu berganti. Ya, segala perbuatan dalam setiap musim kehidupan itu silih berganti. Tetapi dalam setiap musim yang berganti itu Tuhan pasti punya tujuan. Dan tujuannya adalah pasti yang terbaik. Mungkin yang tidak terbaik buat pikiran kita, tetapi Tuhan bekerja itu di luar, jauh di luar pengertian kita, jauh yang di masa depan yang kita tidak tahu. Tuhan bekerjanya sampai sana. Kita mikirnya cuma satu langkah, Tuhan mikirnya sudah 20 langkah depan karena dia hidup di hari esok. Yang Tuhan mau dalam musim menangis pun, dalam musim yang tidak baik sekalipun, tetap percaya bahwa 20 langkah ke depan Tuhan sudah katakan satu perbuatan Tuhan yang terbaik buat kita semua anak-anaknya. Amin. Jangan karena kita mengalami musim-musim yang tidak baik hari ini kita cepat langsung menyalahkan Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Jangan. Sebab ini yang kita harus kenal pada Tuhan. Tuhan hidup di masa depan kita. Kita tidak bisa melihat sekarang, tapi belajar hari ini. Tuhan, aku mau percaya, inilah iman. Sekalipun aku belum melihat 20 langkah ke depan, langkah ke sekarang ini kok sulit, Tuhan tetap percaya. Musim akan berganti. Hari ini mungkin musimnya adalah musim menangis, tapi katakan firman Tuhan, sekalipun menabur dan menangis, tetap maju. Sampai di dalam waktunya caranya Tuhan, kita akan melihat Tuhan merendah itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, next, kita belajar lagi mengenai Allah kita. Next, dikatakan di dalam Roma 9:20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ini ayatnya maksudnya protes, ya. Satu kali itu
ini diambil dari Yeremia, Yesaya, dibawa Tuhan kepada penjunan, ya. Itu Tuhan ajari di sana, ya. Bagaimana Tuhan itu sebagai penjunan, kita ini sebagai tanah liat, ya. Ya terserah yang bentuk, terserah yang bentuk. Kita tidak bisa protes sama Tuhan, ini Tuhan temanku lebih dimuliakan kok ini, enggak. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua. Memang tidak sama, ya. Dikatakan ada yang dibuat untuk tujuan A, ada dibuat untuk tujuan B, tetapi semua itu tergantung kita. Semakin kita ini mudah dibentuk, kita akan dipakai Tuhan menjadi bejana yang lebih mulia. Itu tergantung kita. Semakin kita sulit dibentuk, ngamuan sama Tuhan, nggak puas sama Tuhan, ya prosesnya nambah panjang. Karena itu pilihan kita, ya. Hal yang kedua yang kita akan sama-sama belajar hari ini, yang kedua adalah jangan pernah kita lupa satu hal yang paling penting, bahwa Dia adalah Tuhan yang supreme, Tuhan yang berdaulat, Tuhan pencipta yang punya kedaulatan penuh, mengatur semua ciptaannya saya dan saudara semua in His time, in His will, dalam waktunya, dalam kehendaknya. Jadi jangan sampai kita kena pengajaran yang mengajarkan bahwa kita ini sebagai anak Tuhan punya kuasa. Kuasa apa? Melakukan semua, termasuk mengatur Tuhan. Jangan. Kita mulai mengatur Tuhan. Tuhan pokoknya ya. Pokoknya Tuhan aku dengan iman belajar dalam nama Tuhan Yesus. Magicnya buatnya kayak gitu. Kita beranggapan kalau kita sudah pakai magic buat itu, surga harus ikut kehendak kita. Utangku Tuhan, bulan ini Tuhan lunas dalam nama Tuhan Yesus. Wah, nah ini terus yang jadi Tuhannya siapa? Seringkali kita yang jadi Tuhan, Tuhan jadi jomosnya kita. Nah, hari ini saya kepingin kita sama-sama kembali kepada hakikatnya, bahwa kita ini adalah tanah liat. Tuhan ini penjunan. Kita harus taruh Tuhan di posisinya, ya. Nah, masalahnya begini, kita nih hidup di negara yang demokrasi, betul enggak? Ya, demokrasi ini apa ya? Persis Indonesia ini, semua punya kehendak ngomong, semua punya pendapat, HAM, hak manusia, ya. Bahkan presiden kita itu banyak orang yang bisa menghina terang-terangan. Sebab apa? Mereka berlindung di bawah nama demokrasi, nggak apa-apa. Mau presiden ini dihina-hina, tapi saya mau katakan, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demokrasi. Firman Tuhan itu teokrasi. Tuhan itu raja, tidak berlaku sistem demokrasi. Itulah pakem kerajaan surga. Itulah yang saya mau katakan tentang Alkitab. Di Alkitab tidak ada demokrasi. Tidak boleh kita sebagai penjunan kita bilang menghina Tuhan. Nanti saudara ya. Kita harus ingat firman Tuhan itu adalah teokrasi. Pemerintah penguasanya satu Tuhan. Tidak bisa dibantah. Kehendak Tuhan terjadi. Kita sebagai anak Tuhan ikut aja. Percaya saja, ya, bahwa Tuhan sebagai raja, kita anak-anak, kita hidup dalam kerajaan surga, kita ikut aja raja kita, ya. Boleh doa, boleh minta, boleh. Tuhan akan mintalah, ya, mintalah apa yang kamu ingin minta. Tetapi kembalikan semua biar kehendakmu yang jadi. Sekalipun rasanya kok gini Tuhan, kok tidak seperti gini Tuhan, aduh Tuhan kok gini Tuhan, aku kepepet, kejepit. Mungkin dari kita hari ini ada yang posisinya terjepit, ya, jangan cepat nyalakan Tuhan. Tuhan mengatur semua. Dia yang punya waktu, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya kehendak. Cuma Dia mau melihat kita anaknya percaya enggak kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan Dia sudah merancang yang terbaik buat kita. Itu perlu waktu, itu perlu iman, itu yang mahal di hadapan Tuhan, ya. Next, kita belajar yang ketiga, subjek atau objek. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Pelajaran yang ketiga yang kita belajar tentang Tuhan, bahwa begini,
bahwa kita di dalam Tuhan selalu dibawa di dalam jalan kemenangannya. Selalu, ini firman Tuhan, ya. Terus ada pertanyaan gini, tapi kok aku tidak selalu menang? Betul tidak ya? Dalam hidup ini apa selalu kita berhasil dengan yang kita mau? Tidak juga kenyataannya ya. Tetapi firman Tuhan sudah katakan selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Bagaimana caranya? Tuhan, hari ini aku belum menang, berarti belum akhirnya. Setuju katakan amin? Belum akhirnya. Akhirnya kita pasti akan dibawa jalan kemenangan Tuhan, asal dengan syarat in His time, in His way, di dalam kehendak Tuhan, di dalam caranya Tuhan. Kalau kita ini berjalan mau-maunya kita sendiri, seperti siapa? Yunus. Tuhan mau, kehendak Tuhan pergi kemana? Niniwe. Tetapi Yunus berkata, aku tidak mau Tuhan. Kalau aku ke Niniwe menyampaikan firman Tuhan, nanti bertobat, itu orang jahat semua. Aku tidak mau Tuhan. Aku pilih ke Tarsis. Karena dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia tidak mengalami kemenangan. Tetapi begitu Yunus jalan di dalam kehendak Tuhan, jalan di dalam waktunya Tuhan, maka perjalanan adalah jalan yang penuh kemenangan. Amin. Kita pun sama, Bapak Saudara. Kita harus pastikan kalau kita mau berjalan, pilihlah jalan kehendak Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan sudah menjelaskan semuanya. Semua yang berbau dosa jangan lakukan. Tapi sekalipun jalannya berat, kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan janjikan garansi pasti dalam kemenangannya. Mungkin tidak sekarang, in His time, ada waktunya pasti. Kalau sekarang sulit, terus maju, terus bertahan, ya. Sebab Tuhan katakan dalam waktuku nanti kamu akan lihat. Sekarang belum akhirnya, sekarang baru setengah jalan, maju terus, itu garis kemenanganmu. Yang percaya katakan amin. Itu yang kita Tuhan garansi kepada kita anak-anaknya. Dan dikatakan begini, bagaimana supaya kita bisa jalan selalu di dalam kemenangannya? Kasih segala keberhasilan, kemuliaan, keberhasilan yang jangan dicuri, kembalikan untuk Tuhan. Jadi ini adalah kunci. Ketika kita melakukan semua kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan, ini aku cuma berjalan tadi lagu sebelum firman dikatakan pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sama-sama sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Itulah tujuan kita, ya. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan, aku punya ini semua karena tujuanku untuk menjadi orang yang kaya. Aku kalau kaya, aku mau ini, aku punya kekuasaan, aku punya nama yang terkenal. Jangan. Tuhan tahu ke dalam hati. Kalau Tuhan, justru berkat itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru berkat itu membuat kita jatuh di dalam dosa, dan itu membuat kita itu artinya apa? Terhilang. Ya Tuhan tidak mau. Oke, hari ini kita samakan. Tuhan pasti kepingin anak-anaknya berhasil, pasti. Tetapi itu tergantung dari kita. Karena itu memiliki motivasi kita. Tuhan, dalam susahku Tuhan, aku mau tetap mempermuliakan Tuhan. Terus maju, terus semangat. Sampai aku berhasil Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Harus itu yang menjadi pakem kita. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan dapat itu keluar dari hati kita yang paling tulus, tunggu waktunya. Pasti. Ya, Tuhan mencari sekarang. Tuhan mencari. Dikatakan Tuhan itu mengarahkan matanya keliling mencari orang-orang yang sungguh-sungguh berharap padanya. Amin. Ya. Yang terakhir, kita akan belajar. Ya. Siapa yang senang kata-kata beruntung? Laki. Jujur. Laki. Maksud ada yang suka laki. Laki itu gini contohnya. Tiba-tiba kita ini beli magic jar di Hartono Elektronik. Ya, ini penanak nasi ya, penanak nasi kita beli. Di situ dikatakan, oh ada undian berhadiah mobil, bla 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 bla. Diundi di Bekijang tanggal segini. Wah, kita beli satu cuma, dapat karcis cuma itu, undian cuma satu nomor, kita sudah kasih. Tetapi tiba-tiba waktu diundi, juara yang kecil-kecil hadiah itu bukan kita semua. Sampai hadiah utama disebut, ternyata bukan nama kita yang dapat. Ya
Ya biasanya saya selalu begitu, nggak pernah dapat sampai sekarang nggak pernah. Tiba-tiba yang juara 1 udah hadir, dipanggil 3 kali nggak datang, nggak hadir di situ. Hanya lopot hangus yang di kedua. Karena yang pertama tidak datang, kita undi untuk hadiah utama mobil Mercedes-Benz. Gitu dipanggil namanya adalah nomornya kita. Kita sampai ucek, kita lihat nomor kita, wah ini aku. Waduh, betapa kita tuh bahagianya di situ ya. Kita dipanggil ke depan, kita dikasih kunci yang besar. Pak Alek, terimalah hadiah utama, merci. Waduh, itu loh namanya hoki. Itu juga yang saya tidak pernah dapat sampai sekarang. Jangankan mobil, ya, yang tahu nggak? Seneng lah, ya kita seneng ya dapat seperti kayak gitu ya. Terus apa yang suka instan? Yang cepat, pokoknya cepet-cepet lah Tuhan ya. Sekarang kita manusia kan suka yang cepat, ya. Kenapa McDonald itu rame? Kenapa KFC rame? Sebab apa? Cepat, baru bayar langsung keluar makan, ya. Cepat, tapi ya baik nggak? Nah, baik nggak sih? Gini. Kita semua itu jujur, saya suka yang namanya instan. Semua serba cepat, semua serba cepat. Tapi masalahnya Tuhan tidak suka yang instan. Tuhan sukanya proses. Ini yang harus kita paham ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya kita selalu minta apa? Tuhan ya kalau doa bisa berlutut 1 kali, ya tidak dikasih, ya 2 kali lah Tuhan sambil ngomel-ngomel. 3 hari sambil ngancam sama Tuhan. Kalau ini kalau utangku sih nggak diberesin Tuhan, ini kayak gini, aku gak mau gereja lagi. Supaya hari keempat langsung Tuhan jawab. Nah, itu maunya yang instan. Tapi kita hari ini belajar ya, supaya kita mengenal Tuhan kita. Saya katakan Tuhan tidak suka instan. Ya, Tuhan suka proses. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan suka proses? Apa Tuhan nganggur? Saya pernah doa tanya itu sama Tuhan, Tuhan ngapain ya Tuhan ya? Tuhan kalau memang bisa cepat, kenapa kok dipikir berputar-putar? Padahal Tuhan kan punya segala kuasa. Semua itu apa katanya Tuhan kok? Tuhan mau langsung dijawab malaikat, kirim bisa. Tetapi bertambah dewasa kita pengenalan akan Tuhan, semakin jarang yang namanya itu instan, semakin jarang. Yang ada adalah proses. Semakin lama itu Tuhan semakin mau didewasakan, semakin lama prosesnya. Itulah kenyataannya. Saya di sini kita akan sama-sama belajar. Saya nggak mau ngomong yang salah. Saya mau ngomong yang sejujur-jujurnya. Semakin lama ikut Tuhan, semakin Tuhan ingin dewasakan kita, prosesnya semakin lama. Pertanyaannya kenapa? Saya katakan begini ya, biar kita ingat. Selalu ingat yang selalu saya ambil. Lewat proses akan keluar harga yang mahal di hadapan Tuhan. Saudara boleh cek di Alkitab, orang-orang yang besar di Alkitab keluarnya di masa-masa yang sulit. Ya, siapa? Daud keluar masa sulit apa masa gampang? Masa sulit. Dikatakan firman Tuhan, seumur hidup Daud itu adalah berperang terus, proses terus. Walaupun dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi next king, raja. Apakah langsung dia jadi raja? Tidak. Dipromosi oleh Saul. Wah, kelihatannya ini jalan tolnya ini. Raja, maka dia jadi pemain musik pribadi. Dia dipanggil, disenangi ketika itu kan Daud diangkat, dia adalah menantunya juga. Kelihatannya jalan tol. Tiba-tiba tidak semulus itu. Daud dimusuhi sendiri, dikejar-kejar, mau dibunuh sampai jadi mau orang gila, ya, di Filistin. Itu proses, ya. Tetapi Daud menjadi orang yang hebat di zamannya. Bukan lewat masa yang gampang, masa yang sulit. Tapi coba bandingkan dengan Salomo. Salomo adalah orang yang mendapatkan instan dari Tuhan, betul enggak? Dia cuma cukup berdoa, dia tak pernah mengalami perang seumur hidupnya. Dia cuma mendapatkan janji dari apa yang dikerjakan oleh ayahnya, mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Karena kamu berkenan, maka keturunanmu akan mendapat berkat. Itulah janji Tuhan kepada Daud. Dan nanti keturunanmu yang akan memerintah. Dan itu Salomo yang mendapat
jackpot hadiah utama ya, dari sekian anak Daud yang dapat jackpot adalah Salomo. Tapi bagaimana hidupnya? Hidupnya tidak ditempa di masa yang susah, yang keras, yang sulit. Dia langsung hidup, makan langsung sendoknya emas, semuanya serba mewah. Dia cukup berdoanya pas betul juga. Tuhan, apa yang kamu ingin? Aku tidak ingin kekayaan Tuhan, aku ingin hikmat. Wah, jawaban yang tepat. Dia menjadi raja, dia mendapatkan janji Tuhan menjadi raja yang terbesar. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Karena dia mengalami masa yang muda, semuanya serba muda, itu ternyata tidak baik. Ini harus kita sama-sama paham ya. Jadi kalau hari ini saya dan saudara ditempa oleh Tuhan ya, kita mengalami masa yang sulit, semuanya serba muda, Tuhan cuma kepingin satu ya, hidup kita ini berharap bergantung sama Tuhan. Tidak usah kita minder, tidak usah kita takut ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Sama-sama katakan, kalau kita mengalami saat ini masa-masa sulit, sama-sama katakan Daud. Ya, sama-sama kita katakan Daud berarti ya. Harus mengalami, gak apa-apa. Tetapi itu membuat apa yang dialami ketika Daud mengalami masa-masa yang sulit, dia bergantung terus sama Tuhan. Dia gak berani lagi mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Semua orang yang dulu bawahannya, semua prajurit-prajurit yang dulu mengeluh-ngeluhkan dia, tiba-tiba ketika mertuanya sendiri, Raja Saul menyuruh bunuh Daud, orang yang dulu melindungi dia berbalik mau membunuh dia. Tidak ada lagi mereka. Sampai sering kita lihat di Mazmur betapa Daud itu merasa depresi, tapi dia ketika dia dalam masa-masa sulit, dia selalu bergantung sama Tuhan. Itu yang mau. Tuhan tidak mau kita ini mengalami satu masa yang membuat kita akhirnya semua karena apa? Itu yang membuat kita binasa jatuh. Tetapi tidak apa-apa kalau hari ini saya dan saudara mengalami tempaan yang mudah ya, kita Tuhan mau kita terus bergantung sama Tuhan ya. Itu kupu-kupu, semua suka kupu-kupu ya, tetapi lupa kadang bahwa kupu-kupu yang cantik itu asalnya adalah sesuatu yang menjijikkan dulu, yaitu adalah ulat. Tidak ada orang yang suka ulat, semua menjauhi ulat ya. Tapi kalau kupu-kupu ditangkap, tapi kalau ulat dijauhi ya. Tetapi itu yang terjadi kalau kita mau ikut prosesnya Tuhan. Kita sekarang ada di kepompongnya Tuhan, tidak gampang Tuhan. Di situ proses Tuhan. Karena begini, di dalam proses itu terjadi pembentukan karakter. Di dalam proses kita mengenal Tuhan, bergantung sama Tuhan. Di situ kita seperti sesuatu yang dibakar ya, seperti berlian itu dari batu yang tidak berharga, tapi karena dipres tekanan dalam waktu yang lama, dia menjadi batu sangat keras. Itulah batu berlian dan nilainya sangat mahal ya. Kalau kita sekarang udah di kepompong, terus minta kekuatan Tuhan tiap hari. Tuhan, buat aku ini terus kuat Tuhan, melihat janjimu Tuhan. Aku tidak mau cepat keluar, pokok waktumu lah Tuhan. Ya minta sama Tuhan selalu kekuatan. Supaya apa? Ketika kita ada di kepompong, kita mengalami proses di situ. Di situ ada proses evolusi. Itu yang mengubah, ya. Itu yang mengubah dari dulunya adalah sesuatu yang tidak baik, ular yang menjijikan. Tetapi karena mengalami sepenuhnya proses di kepompong yang tidak ini, ketika dia keluar dari kepompong, dia menjadi sesuatu yang indah, tidak ada bekasnya lagi yang lama. Hari ini kalau saat ini saya dan saudara mengalami sesuatu yang tidak mudah, tidak apa-apa. Ada waktunya nanti ketika kita terus setia, berharap, bergantung, ikut prosesnya Tuhan, kita akan lupa saat-saat sulit kita ketika kita sudah diangkat sama Tuhan. Tapi karena proses itu juga membuat kita ingat kalau kita sudah di atas, kita tidak sombong. Kita terus rendah hati dan ingat dulu aku cuma hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita saat ini menjadi kupu-kupu. Supaya kita mau menjadi kupu-kupu, hidup kita jadi berkat. Masuk pergi bunga, membuai bunga mekar. Itu kan fungsi kupu-kupu. Salah satunya adalah membuat bunga ada di mana-mana, karena dia menjadi salah satu bagian yang membuat pemupukan itu. Ya. Jadi berkat di mana-mana, sama seperti kita. Ya, jadi hari ini tidak ada semua dari kita yang suka proses memang. Tapi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa proses itu ya baik buat kita. Ya, saya mau cerita gini.
sebelum ini kesaksian, ya saya ada satu kesaksian gini, bahwa memang Tuhan kepingin kita ini punya pengalaman hidup sama Tuhan. Berjalan dengan Tuhan tiap hari itu pengalaman. Itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa gini, dengar dari kata orang, oh Tuhan itu baik loh, aku ini begini-begini. Tapi saudara yang dengar kesaksiannya, itu ya biasa gitu. Tetapi beda kalau saudara dan saya mengalami sendiri. Dan saya katakan, pengalaman hidup sama Tuhan itu harus lewat proses. Ya, ini saya mau kesaksian sebagai contoh. Next, itu foto ini foto anak saya yang pertama. Ini yang ikut sama saya, anak saya yang kedua. Yang pertama itu Karen, ya, ya oleh karena kemurahan Tuhan, ini beberapa saat yang lalu dia berhasil juara 1 dari lomba penelitian belia. Dan anak saya ini kelas 3 SMP, dia bertarung dengan anak SMP Jawa Timur dan anak SMA SMP Jogja yang lebih besar dari dia. Saya tidak ngasih sesuatu target buat dia, tapi dia mau sendiri. Sebab apa? Dia pertama kali ikut sama temennya berdua di lomba yang sama. Dia tuh sama berlomba dengan SMP SMA juga gitu ya. Ya, dia persiapannya luar biasa sampai nggak tidur apa segala macam. Pertama saya bilang dia nervous sekali gitu ya, karena ini kan diuji sama dosen ITS, sama dosen-dosen hebat yang uji. Saya sendiri itu sebetulnya saya nggak ada harapan apa-apa. Kamu ikut pertama cari pengalaman aja gitu. Ternyata di lomba pertama dia dapat juara harapan 2. Ya, waduh senang sekali dia. Harapan 1 ya, senang sekali. Ikut lagi. Nah, yang kedua ikut diselenggarakan yang ini satu Jatim yang mengadakan ini, saya yang mening, mamanya apa semua ikut penelitian apa semua kita bantu ya, kita support, tapi dia memang yang semua kerja. Nah, yang kedua itu piala wali kota, itu pesertanya ada 1.000 ya. Itu dia ikut ambil matematika penelitian, dia lewat perjuangan dia juara 2. Itu saya yang nemenin itu sampai waktu itu sempat saya ini kayak nggak percaya. Waktu itu disebut kayak gini, juara harapan 2 siapa gitu ya, juara harapan 1 siapa Wame gitu menang, juara 3 siapa lagi menang, juara 2 nama anak saya disebut Karen Patricia Subrata. Saya ini bingung ketenggelam. Sempat beberapa detik itu kayak dak injak bumi gitu ya. Ya seneng ya anak saya itu ya, kayak bingung nggak percaya. Wah itu dia juara 2, wah dia senang sudah dapat gitu. Aduh ya sudah senang. Nah ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini lebih sulit lagi karena ini ya lawan SMP SMA. Kalau yang juara 2 sebelumnya itu SMP saja. Ini SMA SMP dan dia mempersiapkan, waduh betul-betul ya pokoknya sebaik ya, terbaik kan saya bilang do the best sudah. Nanti biar Tuhan yang melakukan lanjut sisanya. Kamu lakukan sampai tidak tidur, pokok prosesnya panjang ya. Tidak mudah dengan ujian di sekolah segala macam. Dia berusaha terus ya, sampai akhirnya pada waktu hari H dia itu minder, sudah bilang sama mamanya sama saya, gak mungkin menang Pak. Ini yang kakak-kakak SMA ini penelitiannya itu kelas berat semua. Jadi salah satunya penelitiannya itu adalah meneliti kanker lewat matematika. Bayangin, saya bilang wah mana bisa menang meneliti kanker lewat matematika. Bahkan ada yang penelitian Gunung Bromo lewat matematika. Waduh, saya aja langsung keringatan. Waduh, yang temanya anak saya mau kasih tahu ya, apa? Mengetes ini apa? Temanya anak saya. Jadi penurunan suhu, kalau bubur ayam itu pakai tempat satu yang pakai anti panas. Apa tujuannya apa? Supaya bantulah. Kayak mama-mama kalau mau beli itu pakai wadah apa, sesuatu yang sederhana yang anak SMP. Lawannya adalah kanker, pakai matematika. Saya bilang Karen, tidak kalah, nggak apa-apa, cari pengalaman aja. Waktu disebut dia juara 1, mengalahkan semua yang SMA. Padahal yang SMA itu berdua. Dia sendirian SMP ini juara 1 dia. Ini pada waktu Karen dipanggil itu, dia menerima medali.
dia tidak bisa terima medali, nangis terus. Nangisnya tidak ada suara yang air mata tapi tidak berhenti, nangis terus dia. Karena apa? Dia mendapatkan medali ini dengan proses yang berat. Proses ketika sesuatu yang didapatkan dengan proses nilainya luar biasa. Tapi saya bandingkan ini dengan sesuatu yang instan, ya. Karen, terus tiba-tiba saya pergi toko olahraga, di situ banyak piala yang besar-besar, ya. Saya tulis saja untuk Karen juara 1 lomba renang, saya belikan, tak kasih mau sama Karen. Seneng nggak kira-kira Karen? Tak seneng. Pialanya boleh besar, tapi tidak ada prosesnya di situ. Paham ya? Tuhan mau hidup kita bersama Tuhan. Itulah pengalaman hidup dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kasih kita yang barang tidak ada nilainya, yang proses instan. Tuhan mau semua itu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Lewat proses. Tambah berat prosesnya, tambah luar biasa nanti kemenangannya. Yang percaya yang mengerti katakan amin. Ya, next, terakhir, ya. Dan inilah yang saya minta pemain musik untuk bisa kembali semua. Ini ayat yang luar biasa, ya. Inilah Allah kita yang mengasihi kita. Yesaya